lagi di podcast Metisco, yaitu Koklea, Creativity and Communication, Health Knowledge Achieve. Bersama aku, di sini aku Nafisa Nikla Mazaya yang bakal memandu podcast ini selama beberapa menit ke depan. Kangen gak sih sama podcast ini? Pastinya dong, soalnya kita udah lama banget ya ketemu gak sih? Udah selama sebulan kalau nggak salah. Nah, kan selama ini ya kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Ya kan? Siapa sih yang bisa lepas dari media sosial apalagi orang-orang demen banget nih main HP ataupun main sosmed dan gak bisa lepas banget tuh gak bisa jauh-jauh nih dari yang namanya HP ataupun medsos. Nah, banyak juga nih orang-orang yang bikin konten di masa-masa dia itu nganggur atau gabut gitu ya istilahnya. Dan banyak banget konten tuh ada konten edukatif, ada konten yang tentang kebebasan ekspresi sampai konten-konten yang menuai kontroversi. Nah, gimana sih kalau misalkan dokter bikin konten, gimana dong? Gimana ya kalau misalkan dokter tuh sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya dokter itu bikin konten? Nah, daripada kita makin bingung gimana sebenarnya dokter itu punya hak nggak sih dia tuh bikin konten di media sosial, baiknya kita tanya langsung deh ke bintang tamu kita yang sangat spesial malam ini yaitu ada Dokter Nabil. Halo dokter. Halo, Silakan dokter boleh perkenalan diri dulu nih biar para pendengar podcast bisa tahu dulu nih siapa sih sebenarnya Dokter Nabil itu gitu dokter. oh ya, nama saya Dr. Nabil Baswan, spesialis forensik, sarjana hukum, magister hukum. Saya kepala bagian di ilmu kedokteran forensik dan mediko legal di Fakultas Kedokteran Universitas Hang-Tuah, Surabaya. Mengajar di bioetik ya. Nah, iya, benar dokter. Nah, kan dokter nih pas banget dong dengan bidang dokter, di mana dokter ini mengajar mengenai bioetik dan juga humaniora mengenai kedokteran gitu ya dokter ya. Jadi dokter pasti paham banget nih mengenai hak-hak sama apa sih yang nggak boleh dilanggar dari kedokteran itu sendiri. Nah dokter untuk awal-awal sebenarnya tuh dokter nih boleh nggak sih dokter untuk seorang dokter nih bikin konten di Instagram gitu ataupun di media sosial lain gitu? Menurut dokter boleh nggak ya? Sebetulnya kalau kita bicara boleh atau tidak, kita sebagai seorang dokter tentu mempunyai yang namanya organisasi profesi, ya kan? Nah, organisasi profesi itu tentu akan mengatur perilaku kita. Ya, sebagai anggotanya kita melakukan selalu harus mengikuti eh, kode etik yang namanya kode etik dari yang namanya organisasi ID. Yang harus kita ketahui bahwa perkembangan teknologi itu begitu pesat, ya kan? Yang namanya arus informasi juga semakin cepat. Kita tidak mungkin tidak akan merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Maka dari itu, ID mengeluarkan sebuah fakta untuk menyikapi masalah ini, yaitu Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, ya, nomornya itu 029 garis miring BB garis KMKIK 04 2021, di mana tentang fatwa etik kedokteran dalam aktivitas media sosial. Nah, pertanyaan dokter yang mengatakan bahwa apakah boleh membuat konten di angka 1 dikatakan bahwa dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau melihat cuman fatwa ini, tidak ada yang namanya dilarang ya. Jadi boleh-boleh aja, asal tidak melanggar yang namanya norma hukum dan etik yang berlaku. Saya rasa itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Lalu kemudian ini ada pertanyaan lagi dari saya, yaitu apa mungkin ada peraturan-peraturan khusus untuk dokter yang sedang bermain di media sosial ya dokter, selain dari kode etik yang dokter sebutkan tadi, misalnya kayak aturan dari instansi kedokteran itu tersebut, dokter. Sebetulnya secara garis besar tidak ada ya aturan yang melarang orang untuk melakukan media sosial. Cuman yang harus kita
pahami bahwa kita ini sebagai seorang dokter ya, yang melakukan suatu praktek kedokteran, yaitu hubungan antara dokter dan pasien. Tentu hubungan kita itu sangat mengandung konsekuensi yang sangat luas. Misal kita kan melaksanakan pengobatan. Jadi apa yang kita telah katakan dalam media sosial itu jangan sampai dipahami berbeda oleh masyarakat. Itu yang menjadi permasalahan, karena kita harus tahu kalau misalnya di media sosial itu kan bisa dilihat oleh banyak orang, di mana strata pendidikannya juga berbeda-beda. Takutnya nanti bisa salah pemahaman. Nah, disitulah di dalam fatwa etik juga dikatakan bahwa untuk mengedepankan suatu nilai, ya, integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitas media sosial. Jadi harapannya kita itu juga harus aware bahwa audiens kita itu bermacam-macam, karena teknologi yang satu ini kalau sudah kita tayang, kita kadang-kadang tidak bisa menghentikan sejauh mana orang bisa uh, untuk mendapatkannya. Contoh, misalnya kita sudah menayangkan, ternyata kita merasa, oh ada yang kurang tepat dari informasi yang saya berikan. Apalagi kalau ya tayangan itu sudah sampai kemana-mana, belum kita bisa hapus. Jadi itu yang berbahaya buat masyarakat nantinya. Jadi kita harus hati-hati. Ada larangan untuk melaksanakan media sosial itu, aktivitas media sosial. Saya rasa itu. Nah, dokter kan tadi mengatakan bahwa konten-konten mengenai edukasi itu kan juga pasti akan mencapai masyarakat yang kita juga belum tahu gitu kan dokter. Mereka itu kan dalam strata apa gitu yang menerimanya. Nah, menurut dokter nih, belum seorang dokter itu untuk memberikan konten kepada masyarakat dan sebelum masyarakat itu menerima konten tersebut itu apa sih yang perlu untuk dipersiapkan dari dokter-dokter yang memberikan konten edukasi kepada masyarakat melalui platform digital itu apa saja dokter kira-kira? Sebetulnya kalau kita kan kedokteran ya, kalau kita mau melaksanakan pengobatan tentu ada yang namanya SOP ya kan, standar operasional prosedur. Untuk di media sosial ya santai aja, yang penting kita menguasai materi apa yang akan kita tampilkan. Nah, kalau fatwa ini dia katakan bahwa hati-hati ya, dokter harus menjaga etika umum. Ini yang paling penting. Etika profesi dan peraturan perundang-undangan. Kadang kita itu lupa, seolah-olah kita merasa dalam bermedia sosial itu audiens kita itu adalah sejawat kita yang stratanya pemahamannya tentang kedokteran. Kadang-kadang kita lupa itu adalah murid kita. Padahal itu bisa juga strata yang lain, yang bukan profesi kedokteran, bukan mahasiswa kedokteran, dan ini bisa dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Mungkin kalau sesama orang medis mungkin bisa memahami. Jadi memang berat sekali ya untuk para profesi dokter ini dalam bermedia sosial. Jadi dia harus hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan etika umum, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. Saya rasa itu aja, kok tidak terlalu susah. Dokter kan dalam hal bermedia sosial sekarang ya dokter ya, itu kan banyak dokter yang memberikan edukasi dengan gaya yang berbeda-beda. Nah yang paling frontal itu kan ada dokter ya seperti dokter Tirta itu kan yang memberikan apa kayak edukasi kepada masyarakat luas dengan hal yang atau dengan gaya yang cukup frontal gitu kan dokter. Nah menurut dokter mengenai dokter-dokter yang memberikan gaya edukasi tapi dengan gaya yang cukup frontal itu apakah ada masalah dokter atau mungkin dokter justru mendukung karena dengan gaya frontal seperti itu berarti bisa lebih diterima kepada masyarakat gitu dokter. Dokter apakah berpendapat yang lain atau kontra atau pro dengan hal seperti itu dokter? Belum saya menjawab, tentu kita
mulai berpikir bahwa materi yang akan kita berikan kepada masyarakat tentu harus kita pikirkan dulu apa kontennya. Apakah konten edukasi, ya kan, konten cuman santai, atau mungkin konten yang memang adalah suatu anjuran dari pemerintah tentang masalah kesehatan. Itu kan berbeda konsepnya. Nah, disitulah yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan posisi kita. Kita secara tidak sadar sudah melekat yang namanya dokter. Otomatis dokter harus menjadi role model bagi pasien atau mungkin bagi masyarakat dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan. Nah, kita dianjurkan sama ID harus berhati-hati, jagalah etika umum, etika profesi, peraturan perundang-undangan. Itu untuk mencegah kita lupa, kita ini manusia. Jadi, saya tidak bisa menjawab secara tegas, tapi saya bisa memberikan suatu gambaran bahwa pahami, karena kita ini seorang dokter. Kita secara tidak sadar berjalan pun di jalan, kalau misalnya ada yang namanya kecelakaan, walaupun kita tidak melaksanakan praktek, pasti kita bisa membantu dan menolong. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan para profesi atau penggiat media sosial istilahnya sekarang ya kan, yang kadang-kadang berprofesi seorang dokter kadang-kadang melupakan itu, gitu aja. Nah, kalau misalkan menurut dokter itu apa sih dokter untuk tantangannya pada zaman sekarang ini ya untuk menggunakan media sosial itu tantangan apa aja gitu dokter untuk seorang dokter ya yang memberikan edukasi gitu. Menurut dokter tantangannya apa saja dokter dalam bermedia sosial? Sekarang kita sebagai dokter yang ada di negara Indonesia ya, kita kalau bilang tantangan ya tantangannya itu banyak ya. Kita itu masih berkutat pada yang namanya kuratif, ya kan, kita kan belum sampai ke tahap promotif apalagi preventif, ya kan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri buat kita para yang namanya tenaga medis itu. Memang kita harus akui bahwa negara Indonesia ini kan negara kepulauan, ya kan. Tentu kita harus memahami bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di negara kita juga belum sampai ke pelosok-pelosok, sehingga itu juga menjadi tantangan buat kita. Sehingga adanya teknologi digital ini diharapkan bisa membantu untuk mengurangi atau ya memperpendek yang namanya informasi yang tadinya itu harusnya bisa cepat ya kan, ya, atau yang tadinya lambat karena jarak yang jauh. Kita bisa lihat bahwa kenyataannya bahwa antar pulau itu kan, kita kan boleh dikatakan negara dengan 17.000 pulau ya kan. Susah sekali kadang-kadang satu pulau dengan pulau lain itu butuh naik speedboat juga berapa lama. Jadi adanya media sosial ini juga sangat membantu. Itu pun kalau tidak salah tahun 2023 pemerintah kita mengharapkan ada satelit yang sudah satu Indonesia sudah jadi, sudah ada media internetnya. Itu sangat membantu sekali, sehingga minimal edukasi dengan telemedicine di daerah-daerah yang terjauh itu bisa teratasi sementara waktu. Jadi berarti dokter ini berpendapat bahwa adanya media sosial ini sangat membantu gitu dokter ya dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas, apalagi pada masyarakat yang susah dijangkau mungkin ya dokter ya, pada pulau-pulau yang Iya, kecil yang susah dijangkau gitu. Nah, eh, menurut dokter kan sebagian besar sekarang dokter sudah mulai mengedukasi melalui platform digital dokter ya. Banyak sekali apalagi dokter-dokter yang punya TikTok ataupun punya Instagram yang memang dalam platformnya itu dia itu mengedukasi masyarakat. Sekarang kan yang ditakutkan ini dokter adanya dokter-dokter palsu ya dokter ya yang memberikan informasi itu informasi negatif atau informasi palsu justru malah informasinya itu makin
makin gimana dokter ya, makin salah gitu loh dokter kepada masyarakat tuh. Nah, gimana sih dokter caranya gimana biar kita tuh terhindar dari informasi-informasi yang salah gitu dokter? Tentunya gini, kalau pertanyaannya adanya dokter palsu, ini yang lucu di negara kita kan kadang-kadang dokter dengan dokter itu kan inisial di awalnya itu kan selalu menjadi perdebatan. Ya kan, itu juga harus dipahami. Itu sepele. Kita yang di dunia akademisi ini kan kita bisa memahami, oh itu dokter. Kadang-kadang kalau sekilas kita melihat suatu profesi hukum, di depannya ada DR, bla bla bla, SHMH. Itu orang masyarakat, orang awam masih mengatakan, oh itu dokter ya. Ada juga yang dokter, yang juga sarjana hukum, magister hukum, ada juga. Seperti yang saya. Nah, dalam eh, suatu sudut pandang tentang masalah gelar aja itu juga bisa misinformasi kan. Apakah ini dokter? Apakah ini hukum? Ya. Kemudian banyak masyarakat kita yang mungkin penggiat media sosial yang kehabisan konten sehingga apapun dibahas. Nah, ini juga sering ini kan karena dia mungkin kejar jam tayang ini juga berbahaya juga. Ya. Kemudian seringnya juga kadang-kadang yang kejar konten ini berbicara karena kehabisan topik yang bukan keahliannya atau kompetensinya. Nah, tentu yang paling utama bagaimana? Tentunya kan audien, ya kan? Audien itu tentu literasi, literasi yang harus ditingkatkan, dia harus memahami. Nah, itu yang tantangan buat kita bahwa masyarakat di Indonesia ini ya kita harus mengakui lah rata-rata masih IQ-nya masih 87 secara umum ya. Kita harus mengakui itu dan itu kita menjadi tantangan buat kita untuk memajukan. Jadi saya sih cuma menganjurkan hati-hati. Jadi fatwa ID yang mengatakan bahwa jagalah etika umum, etika profesi, aturan-aturan perundang-undangan. Karena kita juga harus memahami ya, ini tantangan buat kita. Yang namanya peraturan perundang-undangan besok berganti pun kita tidak tahu. Ini yang harus kita siasati, harus kita pahami. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa oh mungkin hukum aturan perundang-undangan yang hari ini mengatakan A, ternyata sudah berubah jadi B, tapi kita tidak mengetahui. Nah, itu juga menjadi masalah buat yang membawa kontennya itu, apalagi auditnya. Belum lagi nanti netizen kita karena tidak memahami gaya daripada kita berbicara, disambut dengan cuitan kalau zaman sekarang ya, dengan oleh netizen itu membuat kita jadi emosi. Jadi persiapan-persiapan itu juga harus kita persiapan dengan baik. Kalau enggak ya hasilnya seperti itu. Jadi diskusi yang tidak ada akhirnya nanti. Lalu menurut dokter, gimana sih dokter konten-konten yang baik untuk masyarakat itu sebenarnya konten-konten apa saja gitu dokter yang perlu diberikan gitu kepada masyarakat? Ya tentunya harapannya dari ID kepinginnya itu yang menjelaskan tentang promotif, preventif untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya promotif itu kita boleh yang kadang-kadang kita lupa. Kita mau membawa suatu konten yang promotif. Ingat audien kita ini nasional. Jadi kita kalau memberikan suatu konten itu kita harus melihat apakah kata-kata di kedokteran ini bisa dipahami. Ya, jadi kita harus hati-hati menata katanya. Kemudian kalau misalnya konten yang kita cuman casual aja ini kan juga berbahaya. Sudah masuk di YouTube atau di mana, mereka juga mendengar, ya kan? Sehingga sering kadang-kadang selalu dikatakan disclaimer, ya kan? Kita seolah-olah tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan juga kurang kurang etis juga. Kita sebagai seorang dokter mengedukasi kok kadang-kadang kita tidak berani konten kita itu dipakai untuk diikuti.
tentu tidak semudah yang dibayangkan pegiat media sosial yang lain, kayak misalnya mereview mobil, ya kan, mereview traveling. Ini kita berbeda. Nah, kita kalau melakukan sesuatu kan kita harus mempunyai referensi. Kalau kita tidak mempunyai referensi, kita bisa lepas kontrol kan. Nah, ini kan enaknya kalau misalnya dokter sama saya ini saling berdiskusi dalam suasana ranah ilmiah, sehingga kita menjaga yang namanya tata, ya kan, etika umum, etika publik, dan hukumnya, dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa menahan yang namanya emosi, ya kan, sikap kita, supaya apa? Masyarakat memandang dan bisa mendengarkan apa yang akan kita bicarakan. Itu. Dokter, kalau misalkan memang berbicara tentang ID ataupun tentang organisasi yang mengatur mengenai kedokteran ataupun dari undang-undang, dokter, apakah ada dokter mengenai undang-undang atau dari keputusan ID yang menyatakan bahwa istilahnya dalam berbicara etik ya dokter ya. Biasanya kan ada juga tuh aturan mengenai etik kedokteran gitu kan dokter. Nah gitu tuh apakah ada aturan dokter misalkan kode etik salah ataupun dilanggar itu apakah ada hukuman tersendiri dokter dari pada dokter yang melakukannya dokter? Ya, kalau etik kan perilaku ya, cuman diberikan sanksi aja, ya kan, diajak diskusi untuk diperingatkan. Ya, yang masalah kan kita kadang-kadang dengan undang-undang teknologi informasi itu kan, yang kita kenal ITE ya kan. Nah, apalagi yang diperbarui, kita kadang-kadang nggak tahu. Tahunya yang 2008, nggak tahunya ada yang terbaru 2016 misalnya. Nah, kita tidak membaca itu aja, kita bisa salah pemahaman. Nah, kita bisa dihukum nanti kalau kita mungkin salah berbicara. Jadi konten yang lepas kayak penggiat media sosial itu berat sekali. Apalagi yang kontennya sendiri dia berbicara itu tidak ada kontrolnya. Jadi itu perlu latihan memang. Jadi hati-hati. Kalau misalnya dalam forum-forum kayak webinar yang ilmiah, kita kan pasti akan terkontrol kan sama moderator, ya kan. Kita juga membawakan PowerPoint, jadi kita masih fokus dalam memberikan materi itu. Kalau dibilang apakah ada larangan, ini kan hal baru, ya kan. Kalau dulu kita memberikan informasi di kampus, ya kan, mungkin di kayak lokakarya di kelurahan, audiennya ya orang-orang sekitar itu, atau mungkin zaman dahulu di televisi nasional kalau TVRI, masih masih ingat ya. Dan itu pun diatur sekali, diulang-ulang, diedit lagi, jangan sampai kata-katanya itu dipahami dengan banyak tafsir ya, maksudnya dalam banyak pemahaman, dalam pengertian. Jadi memang diulang-ulang. Nah sekarang kan tidak, maunya live, ya kan? Jadi salah ngomong sedikit bisa jadi konsekuensi bermasalah. Jadi ini tantangan ke depan. Jadi yang namanya suatu kebiasaan atau aturan yang baru di masyarakat itu kita kadang-kadang terlambat ya, memang begitu, nggak masalah. Tapi ini sudah menyingkapi dengan membuat yang namanya fatwa etik 2021. Jadi sudah cukup bagus sekali untuk menjaga jangan sampai para anggotanya itu bermasalah dalam bermedia sosial. Kalau berbicara mengenai sanksi dalam organisasi ID ataupun dalam UIT kan kita juga kurang memahami dokter ya. Kalau berbicara mengenai sanksi sosial nih dokter, bagaimana dokter? Apakah sanksi sosial itu begitu besar pengaruhnya? Biasanya kan dokter-dokter yang mengedukasi lewat platform TikTok ataupun platform Instagram kan banyak tuh dokter yang kena sanksi sosial karena misalkan ada salah kata yang tadi dokter bilang kan kalau misalkan kita nggak berhati-hati, biasanya kata-katanya banyak yang ambigu sehingga menimbulkan kontroversi gitu loh dokter masyarakat.
Oh gitu. Nah, kalau mengenai sanksi sosial nih dokter, biasanya kan dokter-dokter yang kena ini akhirnya viral, terus akhirnya dilaporkan ke bagian ID ataupun ke bagian pemerintah gitu dokter. Akhirnya dia kena sanksi sosial nih dokter yang lebih besar gitu dampaknya. Kalau menurut dokter nih, berarti masyarakat sekarang nih memiliki hak yang besar ya dokter ya dalam eh, impact ke bagian dokternya sendiri gitu dokter. Nah, kalau gitu itu yang salah dokternya yang memberikan konten atau mungkin kontennya yang berkontroversi nih dokter. Nah, gini, kita ngomong benar atau salah itu kan kesepakatan kita bersama, ya kan? Kita hidup di dunia ini kita mengatakan itu baik, buruk, benar, salah. Itu kan kesepakatan suatu masyarakat. Itu dulu yang harus dipahami. Makanya kalau kita bicara profesi kita ya, di profesi itu kedokteran itu kan kita ada yang namanya sanksi etik, ya kan, sanksi hukum, ya kan, dan sanksi disiplin. Kalau sanksi etik dan disiplin ya milik kita di profesi kedokteran, tapi kalau sudah sanksi hukum itu sudah di luar organisasi, ya kita semua sebagai warga negara Indonesia ya menganut ya hukum yang berlaku di KUHP sebagai lex generalisme itu. Nah, banyaknya masyarakat itu kadang-kadang tidak aware akan hukum sehingga dia secara nggak langsung menjadi korban. Saya rasa bukan korban ya. Memang kita sebagai seorang warga negara yang harus tahu hukum yang berlaku karena sudah diatur bahwa hukum itu dianggap orang masyarakat sudah tahu kalau sudah diundangkan. Nah, seperti itu. Kalau masalah sanksi sosial, ya itu kan pribadi orang itu kan. Kalau misalnya profesi kita yang oleh masyarakat kita melekat, dikatakan, wah dokter ini begini, ya itu kan konsekuensi. Apa yang kita lakukan di dunia ini kan semuanya kan konsekuensi. Makanya kan dalam yang namanya moral ini kan yang kita ajarkan di PHK itu moral itu kan mengandung suatu yang namanya standar standar ukurannya itu tadi. Kalau moral kan baik benar salah tentu ada standarnya nilainya. Ada yang mungkin di suatu kita kan tahu Indonesia ini banyak berbagai macam etnis budaya, bisa aja di suatu daerah ini dikatakan baik, yang saya di daerah yang lain dikatakan buruk misalnya. Itu kan juga kesepakatan di tiap daerah. Maka ada kesepakatan yang jauh lebih besar, yaitu kesepakatan yang kita atur, misalnya moral untuk Indonesia itu bagaimana. Sehingga tidak semudah itu. Contoh lagi, kalau misalnya etik, perilaku kita berbicara, kita dalam ranah kedokteran, kita dalam menjalankan suatu pelayanan kedokteran, kita diatur oleh namanya ID, telah diatur di Kode EKI ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 itu. Jadi semuanya itu ada semuanya. Nah kita sebagai dokter ya mau tidak mau ya harus tahu. Tidak ada kata oh saya tidak tahu. Nah, ada pertanyaan, dok kenapa kok tidak ada hubungan dengan yang media sosial? Ya namanya zaman dulu masih belum ada TikTok, ada IG, makanya difasilitasi dengan yang namanya fatwa ini. Ya, nanti kalau depan ada 5G, mungkin ada lagi aturannya lagi itu. Berarti sangat bisa sekali ya dokter ya dari konten itu bisa aja akhirnya dokter itu nggak punya hak untuk membuka praktek lagi atau mungkin nggak punya dia nggak punya lisensi ID lagi gitu bisa saja dokter ya. Sangat bisa malah dokter ya. Ya, kalau dibilang sangat bisa ya dilihat-lihat dulu, kan nanti akan dilakukan audit. Nah, ini bingung ini. Kalau di media sosial nanti kita membuat istilah lagi, auditnya itu audit apa? Audit media sosial. Ini kan bukan medis. Belum ada pemahaman tentang bagaimana memberikan penyuluhan di media sosial, apakah masih layak kita katakan audit mediko legal. Tapi dia bukan dalam pelayanan kedokteran, dia dalam pelayanan memberikan edukasi.
Apa iya dia edukasi? Kalau misalnya seperti yang Anda sebutkan ada yang berapi-api misalnya, itu juga tantangan juga. Apakah orang itu dikatakan melanggar kode etik? Yang mana? Dia tidak memegang pasien. Ya, jadi tantangan-tantangan itu masih terus akan kita hadapi. Makanya kalau kita lihat bahwa di fatwa ini kan selalu memberikan suatu warning hati-hati. Etika umum, etika profesi, perundang-undangan harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak akan jadi masalah nanti. Itu maknanya luas. Jadi pertanyaan dokter yang satu-satu dibahas memang susah karena platform digital selalu berubah-ubah dengan teknologi yang berbeda-beda. Tapi ya kita harus uh, pikirkan bahwa jangan terus kita sebagai seorang dokter takut dalam bermedia sosial. Kita harus ingat bahwa pasti media sosial itu ada sisi positif dan negatif. Tadi saya sudah sampaikan sisi positifnya itu bisa mempercepat yang namanya informasi di seluruh Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Jadi informasi itu bisa cepat kalau ada satelitnya. Ya, ini juga tantangan juga. Bisa juga nanti misalnya dalam keadaan informasi, misal ada pasien yang sakit di pulau itu, tidak ada puskesmas di sana, vaskesnya, sehingga bisa menghubungi. Itu kan teknologi juga. Kita bisa memberikan advice sementara yang menolong bagaimana. Itu kan suatu hal yang positif. Nah, kita sebagai dokter atau sebagai masyarakat, jangan takut yang melihat sisi negatifnya. Ya, tidak semua masyarakat atau penggiat sosial itu yang kena sanksi oleh netizen atau sampai kena hukum. Ya, kan kita lihat dulu kasus per kasusnya seperti itu. Dokter, kalau misalkan tentang bagaimana mengenai sikap dokter yang memberikan edukasi itu dengan cara yang frontal gitu, dokter. Eh, Gimana menurut dokter itu apakah membuat perspektif masyarakat akhirnya bilang bahwa oh dokter itu jahat ya ternyata gitu dokter, atau gimana dokter? Menurut dokter, eh, apakah hal itu mempengaruhi pandangan kepada seorang dokter gitu, pandangan masyarakat luas kepada dokter gitu mengenai cara penyampaian edukasi? Ini juga tantangan buat kita. Selama ini kita sebagai seorang dokter, ya kan, Anda juga dokter yang dididik di dalam pendidikan fakultas kedokteran, kita diajari yang namanya BHK, ya kan. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan pasien, bagaimana kita berinteraksi dengan uh, teman sejawat, kemudian kepada keluarga pasien, ya kan, kepada mungkin kepada para pemerintah yang ada. Kita kan dididik untuk bagaimana bersikap, kita berkata. Nah, itu yang kita terapkan itu sangat kita lihat kalau kita di kampus, kita melatih di rumah sakit dengan pasien, berbeda dengan yang namanya keluarga pasien, mungkin dengan sejawat kita, dengan guru kita, dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini kan hal yang baru. Kita berbicara, kita tidak tahu audiens kita siapa. Nah, sedangkan sudah jadi menjadi suatu konten dilihat oleh semua orang yang audiennya dari berbagai macam strata pendidikan. Apa tidak tantangan itu? Sebagaimana kita sudah memaksimalkan dengan saya sudah baik kok dok, ngomongnya sudah enak. Ya, itu konsekuensi yang tidak usah takut selama konten kita itu menurut ilmu kedokteran ya. Kita berbicara menurut ilmu kedokteran nih. Karena materi kita yang mau kita berikan adalah promotif penyuluhan tentang kedokteran. Ya, kalau sesuai dengan keilmuan kedokteran, ya kita ngapain takut kalau kita mau bermedia sosial. Ya kan? Nah, nanti kalau sampai ada pemahaman-pemahaman berbeda, ya itulah konsekuensi. Bagaimana kita bisa memberikan tanggapan lagi. Jadi is santai aja. Maka saya bilang
jangan memberikan atau membuat konten, mohon maaf ini ya, untuk mencari sesuatu, misal materi, itu kan kita kejar tayang, sehingga kita kehabisan yang namanya materi, akhirnya kita terjerumus dengan yang namanya kata-kata yang kurang tepat atau melanggar etika umum, etika profesi, dan hukum. Itu yang kadang-kadang kita secara tidak sadar melupakan hal itu. Selama kita masih tetap berfokus memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, kepada dokter nih ya, sama tidak ada atau sedikit sekali hal-hal yang sampai bisa membuat kita uh, salah kata ini, seperti itu. Nah, dokter kan pada bioetik kan diajarkan bahwa seorang dokter itu nggak boleh mempromosikan obat-obatan tertentu gitu dokter ya, karena kan memang sudah ada etiknya gitu dokter. Nah, kalau di media sosial sekarang ini kan ketika dia itu terkenal, ketika dia itu famous, itu kan dokter banyak yang endorse misalkan nih dokter. Misalkan pada obat pelangsing akhirnya dia ikut mempromosikan gitu dokter. Nah, bukankah itu juga melanggar suatu kode etik dokter? Kalau kayak gitu tuh berarti kan kontennya bertumpuk dengan hukumnya etik gitu dokter. Bagaimana ya dokter menurut dokter? Kayak gitu. Itu bukan menurut saya ya, itu menurut fatwa etik kita memang dia dilarang untuk mempromosikan diri kita sampai berlebihan. Contoh, kadang-kadang kita tidak sadar ya bahwa kita itu memberikan yang namanya suatu penjelasan, ya kan, atau kita memberikan suatu edukasi yang seolah-olah ini persepsi lagi nih ya, menonjolkan akunya, secara tidak sadar menonjolkan ini loh saya, ya kan. Kemudian kalau misalnya yang namanya sampai mempromosikan ya, itu juga fatwa itu dikatakan dilarang, karena dianjurkan kita dilarang untuk melaksanakan promosi yang melanggar promosi tentang suatu produk, karena itu berbahaya. Contoh nih, kalau misalnya kita mempromosikan obat A atau alat A, pasti yang namanya integritas kita, kejujuran kita, secara keilmuan dalam membahas suatu produk itu pasti tidak yang namanya kejujuran kan, tergantung pesan sponsor. Nah, masalahnya kita ini adalah seorang yang ilmiah, kita ini sebagai role model dalam bidang kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai mungkin hari ini kita mempromosikan produk A, kita katakan produk ini baik, besoknya karena ada produk yang lain kita katakan baik, masyarakat kita akan bingung, kita harus memakai obat yang mana ya, obat A atau obat B. Nah, hal-hal seperti inilah yang ditakutkan oleh organisasi profesi kita, bisa menjerumuskan masyarakat seperti itu. Jadi kok tidak enak ya sebagai seorang dokter ya, kita tidak boleh beriklan. Silahkan beriklan, tapi kita jangan memakai atribut sebagai seorang dokter. Kalau misalnya kita seorang dokter nih, tapi kita tidak berpraktek, kita bukan anggota ID, kita tidak melaksanakan praktek kedokteran, mungkin tidak ada masalah. Tapi ingat, kalau masyarakat tahu, itu kan dokter, stigma itu juga sangat berbahaya buat masyarakat, karena kita pasti akan menjadi role model bagi mereka. Padahal kan yang namanya iklan kan kebenarannya apa, itu kan juga belum tentu kan. Bisa mungkin dikatakan mungkin produk ini lebih baik dengan yang lain, padahal komposisinya sama. Nah, kita kan dalam dunia ilmiah kan tidak boleh berkata seperti itu. Jadi misalnya obat ini kandungannya adalah ini, paracetamol misalnya 500 mili, mungkin yang produk yang lain juga sama. Kita tidak akan menyebutkan yang namanya mereknya, patennya, produknya. Yang kita sebutkan adalah komposisinya.
generiknya, oh paracetamol, sehingga kita bisa secara detail bahwa ini ilmiah, oh obat penurun panas yang kita pakai adalah paracetamol. Perkara mau pakai merek apa, ya terserah, tapi jangan kita membicarakan dalam media sosial, karena nanti bisa membingungkan masyarakat. Contoh kalau di puskesmas, dok, kok saya lihat TV ada dokter A mengatakan yang ini obat panas itu yang merek A, karena mungkin pemerintah mengirimnya produk merek B, bisa berbahaya nanti, dia tidak mau minum. Nah itu kan juga menyesatkan juga, jadi harus hati-hati untuk kita ini. Ada pertanyaan, tidak enak ya dokter, ya memang itu resiko kita, salah sendiri mau jadi dokter. Kita sudah di stigma sebagai role model masyarakat, kita ya harus berusaha menjadi contoh buat masyarakat, seperti itu. Lalu ada nggak sih dokter kalau dampak buruk gitu dokter dari bermain konten ini jadinya tuh orang-orang berpikir bahwa enaknya jadi dokter gitu dokter, enaknya jadi dokter lewat online, apalagi kan sekarang yang paling kontroversi itu kan mengenai dokter online gitu dokter, kayak surat surat izin online atau gimana dokter. Nah kalau gitu tuh ada nggak sih dokter dampak buruk kepada masyarakat luas mengenai dokter yang bermain konten gitu dokter? Kalau ini ya, yang kadang-kadang kita itu membingungkan bahwa adanya platform-platform digital tentang pelayanan kesehatan saat ini memang dipahami masyarakat itu berbeda. Padahal kita tetap harus tahu yang namanya hubungan dokter dan pasien itu kita harus face to face. Kita nggak tahu ke depan kayak apa. Apakah nanti akan ada yang namanya stetoskop dengan menempelkan di komputer kita bisa mendengarkan suara jantungnya, kita tidak tahu. Tapi untuk saat ini sangat lebih tepat kalau kita datang untuk memegang. Karena kita juga tidak tahu apakah dalam tubuh kita itu ada benjolan. Kita tidak mungkin bisa melihat. Adanya telemedicine ya maksudnya ya, platform itu ya, dengan kontak telemedicine itu, kita harus melihat dari sisi positifnya. Misal, kalau daerahnya itu jauh sekali, jadi puskesmasnya itu di suatu pulau, sedangkan pasiennya di pulau yang lain. Kalau kita menolong langsung kan butuh waktu, sehingga kita bisa mungkin telemedicine untuk sementara diselamatkan dengan edukasi dari jauh, sambil ada anggota yang jalan untuk menjemput. Nah, hal-hal itulah yang harusnya kita pahami, kita kita syukuri adanya teknologi ini. Kedua, adanya yang namanya teknologi digital itu bisa mempermudah. Kalau misalnya darurat, kita mau keluar rumah, hujan, tidak ada mobil, tidak ada apa, pertolongan pertama kita bisa memakai yang namanya mungkin telemedicine. Kemudian yang jadi problem adalah ini sudah menjadi suatu ladang bisnis, sehingga sangat berbahaya sekali kalau kita memberikan sebuah resep melalui online. Itu berbahaya sekali, mudah disalahgunakan. Ya kan, apalagi jaringan di internet kita juga belum begitu stabil. Karena kita ngomong, mereka juga nangkapnya berbeda. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Apakah ada aturannya? Selalu berusaha untuk mencari suatu aturan bagaimana. Kita juga tidak bisa melarang teknologi berkembang, ya kan? Kita tetap membiarkan teknologi itu berkembang, tapi kita juga memikirkan bagaimana aturannya. Kalau misalnya nanti ada permasalahan di masyarakat, siapa yang akan dituntut, iya kan? Bukan tidak mungkin, kita juga kalau kalau tidak salah ya sekarang sudah positifnya itu, yang saya dengar itu ada rekam medis. Jadi misal kita sebagai pasien di kota A, rekam medis itu kalau kita ke kota yang B atau C, kita diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Jadi kalau misalnya kita ke kota A, karena kita dari kota B nih,
dengan kita langsung mengatakan nomor saya sekian sekian sekian, itu langsung ketemu semuanya data riwayat kita. Dan itu sangat positif sekali, besar sekali buat kita sebagai dokter. Kita tidak perlu mengulang lagi, otomatis kita percaya bahwa ini adalah hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang lain. Karena kadang-kadang pasien itu berbohong karena mungkin dia takut. Apa Bapak ini? Iya. Apa Bapak alergi? Iya. Tidak. Nah, tapi dengan adanya rekam medis yang online itu membantu sekali, mempersingkat. Oh, nggak perlu foto ronsen, sudah oke, masih jarak sekian misalnya. Jadi teknologi-teknologi itu bukan kita jauhi, tapi kita sikapi untuk kemajuan kita. Tapi jangan terus seolah-olah teknologi ini akan menghapuskan yang namanya rumah sakit. Ya, terus bagaimana kalau operasi apa melalui digital? Itu juga menjadi permasalahan. Kadang-kadang masyarakat tuh mengatakan bahwa nanti rumah sakit akan sepi. Karena apa? Karena semua melalui online. Nah, terus kalau kecelakaan atau misalnya ada yang meninggal, emang kita bisa memakai atau mengangkat jenazah itu ke pemakaman dengan melalui telemedicine? Kan ya nggak bisa. Jadi ada sisi positif yang harus kita perhatikan atau kita dapatkan, dan juga sisi yang tidak harus kita ikuti. Jadi jangan sampai kita membuat resep, itu berbahaya. Jadi hati-hati. Dokter, ini kan udah kejawab semua nih tentang pertanyaan kita gitu ya dokter. Nah menurut Hmm. dokter tuh ada nggak pesan-pesan gitu buat dokter yang bikin konten dan juga kepada masyarakat yang menerima konten edukasi tersebut gitu dokter? Apakah ada pesan-pesan khusus gitu dokter pada halayak gitu dokter? Iya, kalau kita ngomong pada, saya ngomong pada pematerinya aja ya, buat kita yang mau melaksanakan kegiatan sosial atau eh, kalau istilah sekarang penggiat sosial ya, bagi penggiat sosial, media sosial, hati-hati. Ingat, kalau sudah kita masukkan dalam dunia digital, di misalnya di suatu platform tertentu misalnya, itu kita susah untuk merevisi. Karena mungkin kalau sudah masuk di kota A, di seseorang yang A, mungkin yang seorang B sudah mendengar revisi dari kita, tapi yang A belum. Nah, jadi berhati-hatilah dalam memberikan suatu materi. Jangan melupakan yang namanya etika umum, etika profesi, etika aturan perundang-undangan yang berlaku. Ingat ya, berlaku itu saat ini. Kalau mungkin 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun yang lagi yang mendengarkan acara ini, ya saat itu hukum yang harus diikuti. Nah, bagi masyarakat, mau tidak mau literasi, banyak baca. Sekarang ini, apalagi TV sekarang sudah digital. Jadi masyarakat sudah mulai berganti melihat suatu platform tertentu, yang melihat dengan kuota, dia cuma bisa melihat ini. Dan kadang-kadang masyarakat itu menganggap hal itu adalah suatu kebenaran misalnya. Maka harapan saya, ayo kita minimal membandingkan, misalnya kita mendapatkan suatu informasi tentang obat panas di platform A, ya kita mencari tahu di platform B, atau mencari tahu di literatur yang lain. Setidaknya kalau masih tetap masih kita bingung, kita tanya pada ahlinya. Misal itu bahasanya tentang obat, ya kita tanya dokter. Kalau bahasanya masalah mobil, ya kita tanya orang yang ahli mobil. Supaya apa? Minimal menyelamatkan kita akan informasi itu. Kedua, jangan sampai kalau kita men-share, sekarang kan sering men-share ya, men-share ke teman lain, yang mana kita belum tahu kebenaran daripada apa yang kita share tadi. Jadi, kembali lagi, literasi itu sangat-sangat diperlukan dalam hal ini. Saya rasa itu. Baik dokter,
terima kasih atas pesan-pesannya tadi, baik kepada pemateri maupun pada masyarakat. Pesan-pesan tersebut tadi juga menutup pembahasan pada podcast kali ini. Untuk itu, terima kasih Dr. Nabil sudah berkenan untuk hadir dan juga memberikan informasi tentang opini-opini yang dokter berikan tadi, yang juga diharapkan nantinya akan mengedukasi masyarakat pada umumnya. Dan juga mohon maaf dokter apabila mengganggu waktu dokter pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama. Wah, nggak kerasa nih waktu kita udah mau habis aja. Saya sendiri selaku host mau ngucapin terima kasih banyak kepada Dr. Nabil yang telah bersedia untuk sharing nih terkait dengan polemik tenaga medis pada media sosial saat ini. Terima kasih juga kepada para pendengar podcast kita yang telah mendengarkan podcast dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Nabil ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun untuk teman-teman juga jangan lupa untuk selalu stay tune buat podcast selanjutnya. Dan jangan sampai ketinggalan episode-episode podcast terbaru kita. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya buat para pendengar podcast kita yang senantiasa ada di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih.